Balik lagi di MJ Channel, channelnya Mas Joko. Mau bahas apa kali ini Mas Joko? Nah, Mas Joko kali ini akan menceritakan kalahnya Pangeran Diponegoro dalam sebuah peperangan. Nah, yaitu Perang Gawok. Nah, Perang Gawok ini merupakan perang yang membuat Pangeran Diponegoro itu mendapat kerugian yang sangat besar karena kekalahannya juga begitu telak. Nah, dan bahkan Perang Gawok ini merupakan sebuah titik balik ya, di mana Belanda itu berhasil memojokkan pasukan Pangeran Diponegoro, dan juga titik balik di mana grafik Pangeran Diponegoro yang waktu itu lagi naik-naiknya mendapatkan kemenangan-kemenangan. Nah, di Perang Gawok ini grafiknya tuh mulai turun gitu, menjadi kekalahan-kekalahan yang ujungnya Pangeran Diponegoro pun dikalahkan oleh Belanda. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Subscribe dulu, like dulu, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Kalau yang udah, terima kasih banyak. Lanjut. Perang Gawok. Nah, Perang Gawok ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1826 di daerah Gawok. Daerah Gawok ini terletak di sebelah baratnya Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nah, berarti di wilayahnya Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nah, ya, daerah Gawok ini kalau misalnya dibalik lagi ke zaman modern sekarang, itu terkenalnya dengan stasiunnya dan juga pasar lokalnya gitu ya, dengan pasar tradisionalnya. Dan apabila kita balik lagi ke masa Pangeran Diponegoro pada eranya tahun 1825 sampai era 1827-an lah. Nah, di situ tuh masa-masanya Pangeran Diponegoro itu si grafik kemenangannya tuh lagi naik-naiknya, sehingga pihak Pangeran Diponegoro itu berhasil menguasai daerah Pajang dan juga Mataram ya. Daerahnya Kasunanan Surakarta sama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat juga, bahkan daerahnya juga Mangkunegoro gitu. Itu sebenarnya ya, pasukan Belanda ini atau pihak Belanda ini tuh lagi payah-payahnya, lagi putus-putus asanya menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Ya tahu sendirilah, lagi jaya-jayanya kan. Nah, waktu itu kan pasukan Belanda itu, pihak Belanda itu di tengah keputusasaannya dia kayak gitu tuh, dia tuh mengumpulkan garnisun-garnisun pasukannya yang berada di luar Jawa juga gitu, sampai dari daerah Maluku, daerah Sulawesi itu dikumpulin untuk melawan pasukan Pangeran Diponegoro, dan juga menambah pasukan yang berasal dari Eropa juga yang kulit putih, yang bule-bule juga ditambah gitu, selain juga pasukan dari warga lokal juga. Nah, waktu itu ya, pasukannya Belanda itu ditempatkan di basis-basisnya. Nah, waktu itu Kasunanan Surakarta Hadiningrat waktu itu berada di wilayah yang dipengaruhi oleh kolonial Belanda gitu. Nah, peperangan pun terjadi ketika Pangeran Diponegoro menghimpun pasukannya dan juga menyerang pasukan Belanda yang berada di Gawok ini. Dan waktu itu pasukan Pangeran Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro langsung ya, udah pasti ya. Dan juga dipimpin oleh beberapa panglimanya seperti Kiai Mojo, seperti Pangeran Joyokusumo, seperti Sentot Alibasa. Nah, waktu itu juga Pangeran Diponegoro menghadapi pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kolonel Frans David Cosius dan juga seorang kolonel yang bernama Van de Vexella. Nah, kedua kolonel ini yang memimpin pasukan Belanda ya, itu mendapat support dari Belanda berupa peralatan yang paling canggih di zamannya ya, meriam-meriam, senapan-senapan, pedang-pedang Eropa yang waktu itu ya di zamannya tuh paling top lah. Sedangkan pasukan Pangeran Diponegoro itu memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih besar daripada pasukan Belanda. Tetapi di sini pasukan Pangeran Diponegoro itu tidak selengkap pasukan Belanda waktu itu ya. Mungkin nggak semua pegang pistol, mungkin nggak semua bawa meriam, mungkin nggak semua pegang senjata pedang, atau mungkin sebagian pasukan Pangeran Diponegoro pakai keris doang atau kayak gimana, pakai tombak. Nah, khususnya itu pasukan Pangeran Diponegoro tercatat banyak yang menggunakan tombak gitu. Nah, waktu itu ketika terjadi peperangan, pasukan Pangeran Diponegoro itu menggunakan taktik dengan cara menyerang secara bersamaan. Bahkan tercatat itu dalam babat dan juga buku-buku mengenai Pangeran Diponegoro itu, menyerangnya tuh seperti sayap burung gitu. Jadi apa ya, seperti bulan sabit gitu. Jadi menyerangnya tuh sampai mengepung ke daerah sampingnya pasukan Belanda yang waktu itu hanya bisa bertahan dari gempuran pasukan Pangeran Diponegoro gitu.
Nah, waktu itu Belanda yang waktu itu mau nggak mau harus bertahan, dari serangan pasukan Pangeran Diponegoro, itu berhasil menahan pasukan Pangeran Diponegoro. Nah, sayangnya pasukan Pangeran Diponegoro ini yang waktu itu habis menyerang pasukan Belanda secara habis-habisan, itu malah berhasil diserang balik oleh pasukan Belanda. Ya memang pasukan Belanda yang memiliki senjatanya lebih bagus gitu. Nah, disinilah secara mengejutkan, dalam perang terbuka kali ini secara mengejutkan bahwa pasukan Belanda itu malah berhasil memukul balik pasukan Pangeran Diponegoro. Bahkan peperangan itu tidak terjadi di satu tempat di daerah Gawok itu aja gitu ya, masih di daerah Gawok, cuman beda-beda tempat gitu. Jadi setelah pasukan Pangeran Diponegoro itu berhasil diserang gitu ya misalnya, terus berhasil dipukul mundur, mereka langsung merapatkan barisan lagi, nyerang lagi di daerah mana, bertemu lagi di daerah di lain tempat gitu kan, sampai beberapa tempat mereka itu peperangan tuh bentroknya tuh sampai beberapa kali gitu, sehingga akhirnya pada sore hari pasukan Pangeran Diponegoro secara mengejutkan benar-benar menjadi bulan-bulanan pasukan Belanda, bahkan jadi dikejar-kejar gitu sama pasukan Belanda. Pasukan Pangeran Diponegoro itu benar-benar kocar-kacir, benar-benar mundur total semuanya gitu dari pasukan Belanda yang waktu itu meskipun jumlahnya lebih sedikit tetapi memiliki persenjataan yang lebih modern. Nah, kedua pimpinan pasukan Belanda ini ya, ketika mereka mengetahui kondisinya dalam kemenangan, moral mereka tuh semakin naik gitu. Selama ini yang mereka selalu kalah, yang selama ini mereka itu merasa tertekan, di sini merasa mendapat angin baru, akhirnya mereka moralnya jadi naik gitu, akhirnya dikejar habis-habisan pasukan Pangeran Diponegoro. Bahkan kedua pimpinan pasukan Belanda ini, Kolonel Frans David Hosius dan juga Kolonel Van de Vexela ini itu sampai berpencar gitu. Kedua orangnya itu berpencar membawa pasukan masing-masing. Nah, untuk mengejar pasukan Pangeran Diponegoro, bahkan saking mereka itu fokusnya menyebar gitu ya, berpencar mencari pasukan Pangeran Diponegoro, bahkan mereka tuh kedua pasukan itu sampai saling berjauhan sampai tidak bisa mendengar satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya pasukan Kolonel Van de Vexela ini nembakin pasukan Pangeran Diponegoro atau nembakin meriam ya, pasukannya Kolonel Frans David Hosius itu sampai nggak bisa dengar saking jauhnya gitu. Nah, selain itu juga, nah di sini mereka itu berusaha mengejar pasukan Pangeran Diponegoro yang seuntungnya waktu itu pasukan Pangeran Diponegoro itu karena lebih menguasai medan itu berhasil melarikan diri ke daerahnya Gunung Merapi waktu itu, dan disitulah pasukan Pangeran Diponegoro berhasil menyelamatkan diri. Nah, dalam peperangan kali ini juga Pangeran Diponegoro itu terluka. Nah, terluka mendapat luka tembak di dada sebelah kirinya dan juga kaki sebelah kirinya. Nah, di sini Pangeran Diponegoro karena terluka harus segera dilarikan dari kancah peperangan dan diselamatkan sesegera mungkin. Kabar kekalahan pasukan Pangeran Diponegoro ini di Gawok ini ya akhirnya pun menyebar. Bagi pasukan Belanda, wah ini merupakan sebuah moral boost ya. Jadi peningkat moral yang sangat sangat mantap begitu. Mereka itu semakin semangat lagi untuk menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Nah, bagi pihak pasukan Pangeran Diponegoro ini tidak menjadi penurun moral, tidak menjadi momen dimana mereka tuh moralnya tuh jatuh gitu. Enggak, justru mereka pasukan Pangeran Diponegoro ini justru moralnya tuh sama-sama naik gitu. Karena di sini ya tercatat dalam babatnya Pangeran Diponegoro, bahkan panglima-panglima Pangeran Diponegoro itu menyarankan Pangeran Diponegoro kepada Pangeran Diponegoro itu untuk peperangan itu tidak diakhiri hari itu gitu. Tidak diakhiri pada tanggal 15 Oktober ini. Mereka itu menginginkan di hari-hari berikutnya Pangeran Diponegoro itu menyerang kembali pasukan Belanda, karena para panglima Pangeran Diponegoro ini mereka sadar gitu bahwa Belanda ini pasti juga sangat capek, pasti juga sangat lelah berhasil memenangkan pertempuran melawan pasukan Pangeran Diponegoro gitu. Pasti mereka itu lelah lah gitu. Ditambah juga kan Pangeran Diponegoro kan terluka. Nah, seharusnya itu menjadi menjadi alasan yang kuat, menjadi motivasi yang kuat bagi pasukan Pangeran Diponegoro untuk membalas pasukan Belanda gitu. Jadi kayak yang ajang balas dendam itu harus dilaksanakan gitu.
sayangnya bagi Pangeran Diponegoro, kekalahan di pertempuran Gawok ini itu ingin dijadikan momentum untuk mengistirahatkan pasukan gitu. Pangeran Diponegoro menginstruksikan para panglimanya untuk merapatkan kembali pasukan, untuk mengumpulkan kembali persediaan pasukan, dan juga untuk menyusun kembali taktik-taktik dan juga siasat-siasat untuk menghadapi Belanda, dan juga untuk mendapatkan kondisi pasukan yang lebih segar lah tentunya apabila sudah diistirahatkan. Nah, di sini juga kan Pangeran Diponegoro tuh berharap agar nanti ke depannya itu lebih baik lagi dalam bertempur kan, supaya mendapatkan kemenangan-kemenangan lagi ya. Sayangnya ya takdir berkata lain. Pangeran Diponegoro justru dari pertempuran ini ke depannya justru mendapatkan kekalahan-kekalahan yang secara grafik ya justru membuat Pangeran Diponegoro itu semakin terpuruk dalam menghadapi pasukan kolonial Belanda, dan akhirnya pun ya harus berbesar hati. Kita tahu kenyataannya, kita tahu dari sejarah-sejarah bahwa Pangeran Diponegoro pun dikalahkan oleh kolonial Belanda. Ya segitu dulu cerita dari MJ kali ini. Ya kalau misalnya pengen tahu cerita-cerita sebelumnya mengenai peperangan dan perjuangan Pangeran Diponegoro dalam menghadapi dan juga mengusir kolonial Belanda dari bumi Jawa pada khususnya, ya tonton aja di video-video MJ sebelumnya nih. Di sini nih ya. Lihat di sini atau di sini. Gak tau lah, pokoknya ada di atas ini ya. Ya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa stay tune terus di MJ channelnya Mas Jo.